Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Gusnelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah penelitian dalam mata kuliah seminar yang diampu oleh Bapak Irfan Arifianto, SPD, MPD. Baik, sebelum kita masuk kepada bagian-bagian dari identifikasi masalah penelitian, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah penelitian adalah langkah awal berupa pengenalan masalah dalam proses penelitian untuk menentukan apakah masalah tersebut memiliki urgensi dan layak untuk diteliti. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa untuk memahami atau mencari masalah penelitian, kita harus mengidentifikasi dulu, kita harus menentukan dulu apakah masalah tersebut layak untuk kita teliti atau tidak. Selanjutnya yang harus kita, atau bagian-bagian atau hal yang paling penting dalam identifikasi masalah adalah sumber masalah. Karena sebelum kita melakukan sebuah penelitian, kita harus tahu dulu sumber masalahnya itu di mana. Nah, sumber masalah ada 4 macam, yaitu yang pertama dari bacaan, yang kedua dari pertemuan ilmiah, lalu yang ketiga ada observasi berupa pengamatan dan pengalaman, yang keempat ada wawancara dan angket. Nah, saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu bacaan. Bacaan di sini sumbernya bisa berupa dari jurnal, dari laporan hasil penelitian, dari buku bacaan, dari media cetak berupa koran, dan juga media sosial berupa internet. Nah, dari kesekian banyak sumber masalah dari bacaan, atau kita sebut saja sebagai sumber bacaan, itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jurnal-jurnal dan laporan hasil penelitian. Jurnal-jurnal dan laporan hasil penelitian itu memberikan dampak positif untuk kita saat kita mencari masalah dalam penelitian. Kenapa? Karena dalam jurnal dan laporan hasil penelitian itu sudah terpapar bagaimana perkembangan ataupun bagaimana proses dari penelitian terkait dengan hal yang akan kita teliti. Misalnya, saya di sini mengambil contoh tentang saya akan meneliti tentang masalah pendidikan. Nah, kita harus mencari jurnal-jurnal dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, di situ kita bisa mencari bagaimana pendidikan di tahun-tahun sebelumnya dan bagaimana pendidikan yang ada saat ini. Jadi itu bisa menjadi acuan kita dalam mencari masalah penelitian. Dan jurnal-jurnal serta laporan hasil penelitian itu haruslah yang terbaru. Karena kalau misalnya kita mengambil dari jurnal-jurnal penelitian di tahun-tahun yang sudah lalu, misalnya 10 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu, tentu itu tidak valid lagi karena perkembangan ilmu dan teknologi itu terus berkembang. Lalu yang kedua, buku bacaan. Nah, sama seperti jurnal, buku bacaan juga memiliki teori-teori di dalamnya atau fenomena-fenomena yang dijelaskan di dalamnya ataupun pandangan para ahli serta penjelasan-penjelasan, definisi-definisi dari pendidikan itu sendiri di dalam bukunya. Nah, di situ kita bisa mengambil sumber-sumber yang baik serta bisa kita mengambilnya itu dengan waktu maksimal 5 tahun sejak kita melakukan penelitian. Nah, misalnya saya melakukan penelitian di tahun 2020, jadi buku yang saya ambil itu haruslah maksimal tahunnya 5 tahun sebelum saya melakukan penelitian. Nah, contohnya saya mengambil maksimal buku di tahun 2015. Nah, di tahun 2014 saya tidak bisa lagi mengambil. Kenapa? Karena dengan mempertimbangkan bahwa ilmu-ilmu atau teori-teori yang saya ambil haruslah yang terbaru, karena itu yang akan mendukung penelitian saya nanti. Jika saya mengambil seperti jurnal tadi, kita mengambil di tahun-tahun yang sudah lalu, seperti 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, tentu itu tidak valid lagi karena kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu terus berkembang. Adanya penelitian baru akan
menggantikan penelitian yang lama. Maksudnya ditemukan teori baru di penelitian yang baru. Lalu teori baru itulah yang akan dipakai karena itu yang terbaru. Lalu yang ketiga yaitu media cetak berupa koran. Kita tahu bahwa koran merupakan media cetak yang sangat valid. Kenapa? Karena pada saat kita reporter ataupun wartawan yang mengambil berita tersebut, tentu mereka mempertimbangkan atau mereka mengambil informasi tersebut langsung kepada pada saat kejadian. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita membaca koran, kita tahu bahwa di sana dijelaskan secara detail siapa yang berbicara, siapa yang menjelaskan. Nah, kalau misalnya masalah pendidikan, kita bisa mengambil berita-berita di koran, itu maksimal waktunya kalau saya pertimbangkan itu seminggu. Kenapa? Karena dalam waktu seminggu pasti ada masalah tentang pendidikan yang terbaru dan tervalid, karena wartawan akan mengambil informasi langsung terjun ke lapangan. Sebagai contoh, misalnya ada suatu kejadian atau misalnya ada satu kasus yang berkaitan dengan pendidikan yang terjadi di suatu daerah, maka wartawan akan langsung datang ke sekolah tersebut dan langsung mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan kejadian tersebut. Nah, itu bisa menjadi acuan kita untuk sebagai bahan perbandingan ataupun patokan bagi kita untuk menentukan masalah penelitian. Nah, selanjutnya yaitu media sosial. Kita tahu bahwa sekarang teknologi sudah semakin maju dan sudah semakin canggih. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan itu juga sudah semakin canggih. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah semakin canggih membuat kita dapat dengan mudah mengakses informasi dengan cepat. Nah, itulah salah satu keuntungan dari media sosial. Kita dapat memperoleh informasi dengan cepat dan kita mampu untuk mengetahui hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, terkait dengan masalah penelitian kita. Nah, misal saya ingin mencari informasi tentang bagaimana fenomena atau bagaimana kurikulum 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu tentang pendidikan. Saya bisa mengaksesnya dengan cepat. Namun, kekurangan di media sosial yaitu kita tidak bisa mengetahui apakah berita tersebut atau informasi tersebut memang benar aslinya atau valid. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali berita-berita yang dalam bahasa sekarang disebut dengan hoax atau berita bohong atau berita yang tidak jelas dari mana asalnya. Nah, itu yang menjadi kekurangan dari media sosial. Nah, kita sebagai generasi dan memiliki karakter serta berpendidikan, kita haruslah bisa memfilter atau menyaring informasi-informasi yang datang. Nah, itulah yang menjadi kekurangan dari media sosial ini. Kalau kelebihan dari media sosial itu kita bisa mengaksesnya dengan cepat. Nah, peran kita adalah kita harus mengetahui atau mencari informasi berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Nah, untuk menghindari hoax, sebaiknya kita mencari informasi benar-benar valid, seperti kita langsung terjun ke lapangan, kita tanyakan. Nah, itu nanti akan kita laksanakan dan itu disebut dengan observasi yang nanti akan saya bahas setelah ini. Lalu yang kedua yaitu pertemuan ilmiah. Nah, pertemuan ilmiah ini bisa berupa seminar, diskusi, lokakarya, konferensi, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dapat kita hadiri terkait dengan masalah penelitian kita. Misalnya, kita akan meneliti tentang pendidikan. Kita datang ke seminar atau acara konferensi atau lokakarya tentang pendidikan. Kita bisa mendapatkan ilmu dari sana, ilmu tambahan, serta jika ada sesuatu atau banyak sekali pertanyaan yang akan muncul pada saat acara tersebut, itu bisa menjadi salah satu bagian dari hal-hal yang akan mendukung masalah kita. Maksudnya, pada saat kita melakukan seminar, tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, jika pertanyaan tersebut tidak terjawab, itu bisa menjadi acuan bagi kita untuk masalah penelitian kita. Nah, yang ketiga yaitu observasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk informasi yang lebih
akurat, tentu kita harus datang, kita harus melakukan pengamatan dan pengalaman, mungkin dari pengalaman kita pribadi. Nah, di observasi itu adalah pengamatan dan pengalaman. Dari pengamatan sehari-hari masalah di lingkungan akan timbul. Maksudnya, ketika kita melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, karena kita mengambil tema pendidikan, misalnya ada di lingkungan sekolah tersebut terjadi berbagai macam fenomena, atau misalnya kita bisa meneliti atau mengamati tentang proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah tersebut. Apakah visi dan misi sekolah tersebut sudah terjalankan? Apakah fungsi dari masing-masing peran dari masing-masing anggota sekolah sudah terjalankan? Misalnya fungsi guru, fungsi tata usaha, dan lain sebagainya itu sudah terlaksana dengan baik. Apakah kurikulum yang dilaksanakan atau yang dijalankan oleh sekolah tersebut sudah sesuai dengan siswa? Nah, itu bisa menjadi bahan penelitian kita. Lalu, untuk masalah apakah lingkungan sosialnya itu baik atau tidaknya, itu juga bisa menjadi masalah. Nah, itu bisa kita rasakan pada saat pengalaman kita sendiri saat kita bersekolah. Misalnya, kita dulu pada saat sekolah dasar, ada teman-teman yang bisa beradaptasi dengan sekolah, ada yang bisa bergaul dengan cepat, ada yang bisa memiliki teman dengan cepat. Nah, ada juga yang dia tidak bisa beradaptasi dengan sekolah, dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Itu bisa kita jumpai nanti. Nah, itu juga bisa menjadi masalah, dan tugas kita adalah ketika itu kita angkat menjadi masalah, kita harus mencari solusi bagaimana caranya mengatasi permasalahan di lingkungan sosial sekolah. Nah, lalu yang keempat yaitu wawancara dan angket. Kita tahu bahwa wawancara dan angket ini artinya kita langsung ke lapangan, hampir sama dengan observasi, namun hal ini lebih mendetail lagi. Kenapa? Karena kita langsung mewawancarainya. Kalau di observasi kita hanya melakukan pengamatan dan berdasarkan pengalaman juga bisa. Tapi kalau wawancara dan angket ini kita langsung terjun ke lapangan dan kita langsung mewawancari atau menanyai orang-orang yang terkait dengan masalah penelitian kita. Contoh, ketika kita mengangkat masalah pendidikan, kita bisa mewawancarai guru, bisa mewawancarai siswa, kita bisa mewawancarai kita bisa mewawancarai orang-orang di lingkungan sekolah tersebut, atau misalnya kita bisa mewawancarai masyarakat di lingkungan sekitar sekolah terkait dengan masalah penelitian kita. Nah, ada juga dengan angket itu biasanya kita membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diisi. Nah, wawancara dan angket ini mengenai kondisi tertentu secara aktual. Jadi itu memang langsung. Nah, misalnya kita melakukan penelitian di sebuah daerah. Nah, terkait dengan masalah pendidikan, kita langsung datang ke sana, kita langsung wawancarai, dan kita mendapatkan data yang valid. Lalu, untuk angket sendiri, itu kita bisa membuat daftar beberapa pertanyaan, nanti diisi, lalu nanti kita bisa mengetahui bagaimana atau pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan masalah penelitian kita akan terjawab di sana. Nah, itu saja 4 sumber masalah yang bisa saya jelaskan, serta itu saja hasil presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.